Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam santriwan, santriwati, ustadzah dan para alumni. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, yang mana kita masih membahas bab na'at ya. Sebelumnya kita telah membahas na'at dari man'ut yang bukan mufrad ya, alias tasniyah atau jamak, yang sama sifatnya ataupun yang berbeda sifatnya. Kita akan melanjutkan pembahasan tersebut ya. Kita akan membahas insyaallah 2 bait. Nah, untuk itu mari kita baca terlebih dahulu 2 bait tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa langsung saja mari kita baca lugatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'at bi sareng kedah nganutkeun anjeun bigoiris tisnain kalawan henteu ngaiwalkeun na tamamule wahidai maknan kana naatna tina 2 ma'mul anu jadi man'ut 2 nana tina 2 amil anu sarua 2 nana dina maknana wa amalin sareng sami dina amalna. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan man'utnya banyak 2 atau 3 dan sifatnya berbeda-beda. Antara sifat yang berbeda-beda itu harus dipisah dengan harap atap. Yang ke-1. Bait yang kedua kemarin menjelaskan mat'unnya lebih banyak atau 2, sifatnya sama, tidak usah dipisah dengan huruf atap. Sekarang masalah yang ketiga, wa'atbi dan kudu nganutkeun anjeun dan harus mengikuti kamu. Mengikuti apa? Na tamak mulai kana sifat tina 2 maf'ul anu jadi mausuf 2 nana wahidai maknan tina 2 amil anu sarwa dina maknana wa amalin jeung dina amalna. Maksudna kieu, apabila ada mausuf 2, ada mausufnya jabatannya jadi makmul,
dan amilnya 2 dan amilnya sama di dalam amalnya dan maknanya. Contohnya dahaba Zaidun sok. Zahaba Zaidun. Wa dahaba Amrun. Al-alimani. Coba kita teliti. Dahaba Zaidun wa dahaba Amrun. Ada makmul 2 jadi fa'il. Dahaba Zaidun, Zaidun jadi fa'il, disebut fa'ilnya makmul. Fa'ilnya lafaz dahaba. Wa dahaba Amrun, dan Amrun, dahaba dan Amrun itu dua-duanya jadi makmul, dua-duanya jadi fa'il. Tapi makmul di sana itu jadi mausuf, jadi sifat. Mana sifatnya? Al-alimani. Nah, yang jadi contoh al-alimani itu membacanya harus dianutkan, harus mengikuti kepada Zaidun dan Amrun. Zaidun dan Amrun itu ropa, al-alimani juga ropa atau tasniyah. Jadi maksudnya begini, apabila ada 2 makmul, sok sama-sama. Makmulnya jadi mausuf duanya. Makmulnya jadi mausuf 2 nana. Sifatna kudu dianutkeun kana mausuf. Dahaba Zaidun. Wa dahaba Amrun. Mana makmul? Zaidun Amrunon. Mana amil? Dahaba. Mana amil? Mana sifat? Al-alimani sok. Dahaba Zaidun. Wa dahaba Amrun. Al-alimani. Wana tamak mule jeung kudu nganutkeun anjeun tina makmul 2 anu jadi mausuf 2 nana. Mana makmul? Zaidun sareng Amrun. Mana? Wahidai maknan anu sarua tina jeung tina amil 2 anu sarua dina maknana. Mana amil? Dahaba. Mana amil? Sarua amilna. Dahaba Zaidun dahaba. Wa dahaba Amrun dahaba. Amilna sarua teu naon? Dahaba Zaidun mana makmul? Wa dahaba Amrun mana makmul? Eta makmul jadi naon? Jadi mausuf. Mana sifatna? Al-alimani. Kieu kudu nganutkeun anjeun kana sifat tina 2 makmul anu jadi mausuf 2 nana. Mana makmul? Dahaba Zaidun wa dahaba Amrun. Terus jadi sajaba jadi makmul jadi naon? Mana sifatna? Al-alimani. Ta al-alimani. Ini al-alimani teh barisna teh kudu dianutkeun kana makmul, kana mausuf. Nyata makmulna ropa, sifatna oge ropa. Al-alimani naon? Al-alimani. Bigoer istisnain kalawan teu meunang di istisna. Maksudna teu meunang istisna teh teu meunang bacaana teh dikoto. Maksudna dikoto teh al-alimani dijadikeun khobar tina mubtada anu dibuang. Jadi kieu macana
dahaba Zaidun wa dahaba Amrun huma al-alimani teu meunang kitu maksudna mah. Pan ke aya maca teh bisa dikoto bisa diitba bet berikutna. Jadi kesimpulan anak kieu. Jadi kumaha macana sifat tina ma'mul 2 tina ma'mul 2 anu jadi mausuf tina amil 2 anu sarua dina maknana sarua dina maknana jeung dina amalna. Dahaba Zaidun sok wa dahaba Amrun mana ma'mul 2 jadi naon dua nana tina amil 2 anu sarwa dina maknana mana amil dahaba Zaidun dahaba init wa dahaba Amrun amrun ge init sarwa dina mana wa amalin sarwa dina amalna. Dahaba Zaidun jadi fa'il ropa wa dahaba Amrun oge jadi fa'il sarwa dina maknana dahaba init sarua dina amalna Zaidun jadi fa'il lapad Amrun oge jadi fa'il. Jadi kieu kudu nganutkeun anjeun kana sifat tina naon tina dua ma'mul anu jadi mausuf dua nana. Cok dahaba Zaidun sok wa dahaba Amrun mana mausuf Zaidun sareng Amrun. Mana ma'mul Zaidun sareng Amrun. Mana amil dahaba sarwa dina naona maknana nu kahiji dahaba Zaid init Umar init dahaba Zaidun wa dahaba Amrun sarwa dina maknana amilna jeung sarwa dina naona dina amalna. Dahaba Zaidun jadi fa'il dahaba Amrun oge Amrun jadi fa'il. Jelas teu? Jelas. Jadi dina bet ieu ngajelaskeun kudu nganutkeun anjeun kana sifat tina ma'mul 2 anu jadi mausuf dua nana tina amil 2 anu sarua dina maknana jeung sarwa dina amalna. Maknana amil sarwa dahaba amalna sarwa fa'il dua nana. Jadi ma'mulnya teh fa'il. Jadi jabatanna dua dahaba Zaidun wa dahaba Amrun sok coba Amrun berapa jabatannya Zaidun berapa jabatannya dua kahiji jadi ma'mul sok tegesna jadi fa'il kadua jadi mausuf dahaba Zaidun wa dahaba Amrun al-alimani kudu nganutkeun anjeun kana sifat tina dua ma'mul anu jadi mausuf dua nana. Jadi lapad Zaidun jeung Amrun teh jadi ma'mul dua nana nyata jadi naon ma'mul jadi fa'il jadi mausuf dua nana. Terus dina amilna sarua dina maknana jeung sarua dina amalna. Dahaba Zaidun init dahaba Amrun init. Terus sarua dina amalna Zaidun jadi fa'il lapan Amrun oge jadi fa'il. Enak ku bahasa Indonesia dia mah keur urang Jawa Barat. Dan harus mengikuti kepada mausuf yang mausufnya jadi ma'mul yang amilnya sama di dalam maknanya dan amalnya. Jadi harus mengikuti kepada i'robnya mausuf yang mausufnya dijadikan ma'mul
dari amil yang sama artinya. Asa kurang ke arti ke bahasa Indonesia. Jadi wa'atbi dan harus mengikuti nakta makmule kepada sifat yang makmulnya dua yang jadi mausuf wahide maknan yang sama, yang dua amilnya sama di dalam maknanya dan sama di dalam amalnya. Jadi sifat itu i'robnya harus mengikuti kepada dua makmul tersebut menjadi mausuf dua-duanya dan dari dua amil yang sama artinya. Jadi amilnya sama artinya dan sama amalnya. Dahaba jaidun wa dahaba amrun. Dahaba jaidun amilnya sama-sama dahaba, amalnya amrun. Dahaba jaidun wa dahaba amrun. Dahaba jaidun jadi fa'il, dahaba amrun jadi fa'il. Sifatnya al-alimani. Jadi sifatnya i'robnya harus diropakan karena makmulnya barisnya ropa. Jadi ropa itu in marfu'an pa marfu'un, in mansuban pa mansubun, in majruron pa majrurun. Di sini harus mengikuti i'robnya. Mengikuti i'robnya itu sifat yang jadi mausuf i'robnya ropa, sifatnya juga harus diropakan, yaitu lapad al-alimani bi ghairi istisnain, tidak boleh dijadikan istisna atau tidak boleh dikoto. Tidak boleh membacanya dahaba jaidun wa dahaba amrun huma al-alimani, tidak boleh. Udah aja dilangsungkan al-alimani itu jadi sifat dari dua makmul, yaitu lafaz jaidun dan amrun. Yang jaidun dan amrun itu amilnya sama di dalam artinya fiilnya dahaba jaidun wa dahaba amrun al-alimani. Sok coba yang Adam disimpulkan, bisa dengan bahasa Indonesia kalau bisa. Untuk bait yang pertama ini menjelaskan bahwa na'at dari man'ut ya, yang menjelaskan tentang na'at yang mana man'utnya itu merupakan makmul ya. Na'at yang man'utnya ini ada dua ya, dan dua man'ut ini merupakan dua makmul dari amil yang sama maknanya dan sama amalnya. Nah, na'at ini harus diitba'kan, dalam artian harus disamakan dengan man'utnya, tidak boleh dibedakan ya. Wa'atbi bi ghairi istisnain, harus disamakan, tidak boleh dibedakan. Harus disamakan dalam hal apa ya? Dalam hal i'robnya. Apabila man'utnya ropa, maka na'atnya itu harus ropa. Diulangi. Jadi bait yang pertama ini menjelaskan na'at dari dua man'ut, yang mana kedua man'ut ini merupakan dua makmul dari amil yang sama maknanya dan sama amalnya, gitu ya. Maka na'at tersebut harus diitba'kan. Diitba'kan itu disamakan dengan man'utnya dalam hal i'robnya, tidak boleh dibedakan ya, tidak boleh dikotok kalau dalam bahasa bab na'at ini ya, nanti ada pembahasannya. Jadi harus diitba'kan, tidak boleh dikotok, tidak boleh dibedakan. Jika man'utnya ropa, maka na'atnya pun harus ropa dan seterusnya. Contohnya ya, Zahaba Zaidun wan tolaqa amrun ya. Dahaba Zaidun wan tolaqa amrun al-alimani. Nah, dahaba amil, intolaqa amil, keduanya itu sama maknanya, berangkat ya. Dan amalnya juga sama, amal dahaba merupakan makmulnya, intolaqa pun merupakan makmulnya. Maka
naatnya ini harus diitbakan, harus disamakan dengan man'utnya. Man'utnya ropa, maka naatnya pun ropa. Al-alimani itu ropa, ya. Tidak boleh dibaca selain ropa, tidak boleh dibaca al-alimaini, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh dikotok. Nah, seperti itu. Jika naatnya itu mensifati man'ut, yang mana kedua mensifati dua man'ut, yang mana kedua man'ut tersebut merupakan makmul dari dua amil yang sama maknanya dan sama amalnya, maka naat tersebut harus diitbakan, disamakan irobnya dengan man'utnya, tidak boleh dibedakan. Bigori istisnain, tidak boleh diistisna, ya, tidak boleh dibedakan, harus disamakan. Jadi itu ya. Jadi kalau adapun kalau amilnya beda, ya itu harus diistisna atau dikoto, ya. Nanti ada pembahasannya seperti itu. Itu Pak Yai. Nah, itu mungkin penjelasan dari bait yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dilanjut. Jadi ini itu ada 3 masalah. Yang pertama, makmulnya banyak, sifatnya berbeda-beda, sifat dengan sifat harus memakai huruf ataf. Yang kedua, makmulnya banyak, sifatnya banyak, tetapi sifatnya satu arti, harus tidak usah dipisah oleh huruf ataf. Masalah yang ketiga, sifat mausufnya banyak, tapi mausuf menjadi makmul, sifatnya harus mengikati kepada mausuf di dalam i'rabnya. Sudah segitu, cukup. Teruskan lagi. Dilanjut kepada bait yang kedua. Kita baca dulu baitnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kasurat, sarang upami seueur, naon nu'utun, pirang-pirang naat, waqad talat, bari nyata nyanding itu nu'ut, muftaqiron, kana mika butuh, lidzikrihinna, kana mituturna kana itu nu'ut, utbi'at, maka dianutkeun itu nu'ut. Ya, silakan baca logatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat itu gunanya adalah sifatnya wana tu tabiun mutimu masabak. Sifat itu gunanya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya, atau sifat itu untuk menjelaskan mausuf. Wana ana tutabiun mutimu masabak. Jadi gunanya sifat itu menjelaskan, misalnya begini, telah datang Jaid, Jaid teh, Jaid nukumaha teh, eta Jaid anu berakal. Can jelas keneh wae al alimu anu boga ilmu. Can jelas keneh wae al katibu anu jadi sekretaris. Can jelas keneh wae asairu anu jadi penyair gitu. Jadi sifat itu gunanya untuk menjelaskan mausuf. Tabiun mutimu masabak. Matak di dalam bait ini wa in kasurat nu'utun, dan apabila banyak sifat waqad talat. Jadi waqad talat lamun bahasa Sunda mah ngarete terus aya deui banyak terus
nyanding, maksud nama tersusun gitu. Jadi naatnya banyak. Untuk apa banyak itu? Muftakiron lidikrina. Mengapa banyak? Karena membutuhkan untuk diceritakan. Jadi can jelas kene wae terus sebutan. Geus datang Jaid nu kumaha teh? Oh eta Jaid anu al-faqihu anu ngarti ilmu fikih. Masih kene ngahulang wae anu ngadengekeun teh can ngarti. Can jelas kene wae al-katibu anu jadi sekretaris. Can jelas kene wae as-sairu anu jadi naon? Kang syair. Jadi sifat itu boleh banyak. Muftakiron lidikrina, apabila membutuhkan untuk diceritakan karena belum jelas. Terus sifatan deui sifatan anak telah datang Jaid tah ke Jaid teh loba ngaran Jaid teh eta Jaid al aqilu anu boga akal masih kena ngahulang wae anu ngadengekeun can ngerti kene wae sifatan deui tambahan al katibu can ngarti kene wae dijelaskeun deui naon as-sairu can jelas kene wae al faqihu can jelas kene wae al karimu anu bageran can jelas kene wae al goniyu anu beunghar bisa. Jadi begini, sifat itu boleh banyak apabila membutuhkan, sebab nanti ada di dalam bait nanti anu waktu awit bi iyakun muayyanan, waktu berikutnya waktu iyakun waktu awit bi iyakun muayyanan bi dunia au ba'diha. Jadi ada yang tidak membutuhkan seperti Allah Ar-Rahmanir Rahim. Tidak make Ar-Rahman Rahim ge Allah mah teu butuhkan sifat geus jelas. Jadi begini, apabila mausuf membutuhkan sifat yang banyak, boleh sifat itu banyak. Untuk apa sifat itu? Mutimmu masabak, untuk menjelaskan mausuf sebelumnya gitu. Jadi gunana sifat itu adalah mutimmu masabak, menjelaskan kalimat sebelumnya, menjelaskan mausufnya, dijelaskan dengan sifat. Ada yang membutuhkan muftakiron lidikrihina, ada yang tidak membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan, membacanya bisa dikoto, bisa diitba dalam bait berikutnya. Jadi begini kesimpulannya, bahwa sifat itu boleh banyak. Banyak itu contohnya sama-sama sok. Contohnya Ja'a Jaidun al-aqilu al-katibu as-sairu al-karimu al-ghaniyu al-arabiyu seperti jita al-aqilu hiji non al-katibu as-sairu al-ghaniyu al-karimu as-solihu berakal nonde berapa tuh 5 boleh pokoknya mah sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan mausuf sifat itu. Sifat itu dianutkan irobnya harus sama. Ja'a Jaidun, ropa Jaidun sifatnya al-aqilu ropa deui, al-katibu ropa deui naon deui, as-sairu ropa deui al naon deui, al-ghaniyu al-karimu al naon deui, as-solihu naon deui, as-solihu al-ghaniyu al-karimu. Boga akal, penulis di loba
sebagai penulis, sebagai penyair, sebagai nonde, sebagai dermawan, sebagai kaya, geus kaya di soleh nonde, orang Arab, al-Arabiyu gitu. Jadi kesimpulannya sifat itu boleh banyak apabila membutuhkan kepada untuk diceritakannya, dibutuhkan untuk diceritakan. Mengapa dibutuhkan untuk diceritakan? Karena belum jelas, masih kena ulang-ulang kena. Ya geus datang jahid nu kumaha? Eta jahid anu bodas, nu mana teh? Oh eta nu kasep, anu kumaha deui? Anu pinter, anu naon deui? Anu rajin, anu naon deui? Anu beunghar, anu cengos misalnya mah. Pokoknya mah adjektif aja sifat. Anu tah. Sifat itu gunanya mutimu masabak, menjelaskan kalimat sebelumnya. Karena menjelaskan teh kudu loba, banyak boleh, tapi irobnya harus utbiat, tetap walaupun banyak irobnya harus sama dengan mausufnya. In marfu'an pamarfu'un, in mansuban pamansubun, in majruran pamajrurun. Sekarang nasab, ra'aitu jaidan al-akila al-noni, sok teruskeun nu tadi al-akila al-katiba, terus asairo, terus al-goniya, terus al-karima, terus as-soliha, terus al-arabiyah. Jadi terus aja boleh, mesing saribu gak kuat mah pek terus begitu. Ngan aturan mainnya i'robnya harus mengikuti kepada mausuf. Walaupun naatnya 1000, yang 1000 itu i'robnya harus sama dengan mausuf. Utbiat i'robnya harus mengikuti kepada mausuf. Sok yang Adam, bait yang kedua. Untuk bait yang kedua ini menjelaskan ya, bait yang wa in nu'utun kasrat wa qad talat muftaqiran li dzikrihinna utbiat. Ini menjelaskan ya, yang pertama itu boleh ya, boleh membuat sifat atau naat yang banyak dari man'ut yang satu, seperti apa ya? Boleh. Jadi boleh man'utnya satu, naatnya banyak, boleh gitu ya. Kemudian ketika naatnya banyak ya, dan dibutuhkan menyebutkan naat yang banyak tersebut, sangat dibutuhkan ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan man'ut tersebut. Kan dari awal juga fungsi naat itu untuk mutimmu masabah, menyempurnakan atau menjelaskan faedah dari kalimat sebelumnya kan. Nah, penyebutan naat yang banyak tersebut sangat dibutuhkan, muftaqiron li dzikrihinna. Nah, maka ketika naat banyak dan sangat dibutuhkan penyebutan naat yang banyak tersebut, dalam segi i'rab itu utbiat, harus disamakan ya, harus disamakan naat yang banyak tersebut dengan man'ut. Jika man'utnya rofa, maka naat yang banyak tersebut semuanya harus diropakan. Begitupun dengan i'rab yang lainnya ya. Contoh yang rofa, Ja'a Zaidun al-aqilu al-katibu ya, asyairu al-ghaniyu al-karimu as-solihu al-arabiyu. Nah, dan yang lainnya ya. Itu i'rabnya itu harus diitba'kan. Coba nasab, yang contoh nasab yang barusan tujar supaya lebih lengkap. Kalau nasab utbiat ra'aitu al-aqila ya sok. Nah, itu contoh yang rofa ya. Untuk contoh yang lain, contoh yang nasab, ra'aitu Zaidan al-aqila al-katiba asyairo al-ghaniya al-karima as-soliha al-arabiyah. Nah, contohnya Jar, ya. contoh yang hopad. Kemudian contoh yang Marortu. Contoh yang empat ya. Marortu bi Zaidin al-aqili al-katibi asyairi
al-ghaniyyi, al-karimi, dan as-solihi, dan al-arabi. Nah, jadi sama ya, disamakan naat dengan man'utnya meskipun naatnya banyak gitu ya. Jadi itu bait yang kedua itu menjelaskan tentang yang pertama boleh membuat atau yang membuat naat yang banyak dari satu man'ut. Nah, ketika naat banyak tersebut yang kedua nih ya. Yang kedua, ketika naat yang banyak kemudian penyebutannya itu sangat dibutuhkan untuk menjelaskan man'ut, maka i'rabnya itu harus diitbakan, harus disamakan dengan man'ut. Ketika rofa sama harus rofa, ketika nasob sama nasob, ketika jar sama jar atau khofad ya. Nah, itu kesimpulan dari bait yang kedua ya. Kita ulangi dari bait yang pertama, menjelaskan naat yang man'utnya banyak, bait yang pertama itu menjelaskan naat dari dua man'ut ya, yang mana dua man'ut tersebut merupakan dua ma'mul dari dua amil yang sama makna dan amalnya, maka naat tersebut harus diitbakan i'rabnya, tidak boleh dibedakan ya. Kalau ropa ya, dan yang lainnya. Kemudian bait yang kedua ini menjelaskan kalau bait yang pertama tadi menjelaskan man'utnya yang banyak ya. Kalau bait yang kedua ini menjelaskan ketika naatnya banyak ya dan sangat dibutuhkan penyebutan naat yang banyak tersebut untuk menjelaskan man'ut, maka sama i'rabnya harus diitbakan, tidak boleh dibedakan. Itu ya kesimpulan dari dua bait yang kita bahas tadi. Udah cukup ya. Mungkin dicukupkan sekian ya pembahasan malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih Pak Yai atas ilmunya. Kita akhiri kajian malam ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.